Zhao Yue selalu memulai harinya dengan hal yang sama. Kopi hitam tanpa gula, 3 notifikasi rapat penting, dan daftar masalah yang harus selesai sebelum jam makan siang. Dunia bisnis tidak pernah memberi jeda, dan ia sangat cocok di dalamnya. Dingin, cepat, presisi. Pagi itu, ia tidak menyangka akan melihat nama yang sudah bertahun-tahun ia hapus dari hidupnya. Li Feng, konsultan komunikasi. Nama yang muncul di layar rapat seperti lemparan batu ke kaca yang paling rapuh dalam hidupnya. Zhao Yue membeku sepersekian detik, namun langsung memulihkan ekspresi profesionalnya. Perusahaannya butuh merger internasional besar. Dewan direksi memaksa mereka memakai konsultan eksternal terbaik. Dan orang itu ternyata dia. Pintu ruang rapat terbuka. Li Feng berjalan masuk dengan kemeja santai, rambut sedikit berantakan seperti biasa, dan senyuman yang terlalu hangat untuk ruangan sekaku itu. "Pagi Yue," katanya seolah mereka baru berpisah kemarin. Zhao Yue tidak membalas senyum itu. "Kita langsung ke agenda," katanya tegas. Li Feng tertawa pelan. "Masih sama ya, semua harus sempurna." Zhao Yue tidak menjawab, karena itu benar. Ia membangun hidup dari batu bata perfeksionisme. Dunia sudah cukup kacau tanpa menambah kekacauan lain, terutama seseorang seperti Li Feng. Selama beberapa minggu bekerja sama, 2 hal makin jelas. Li Feng emang jenius dalam membaca publik dan strategi komunikasi. Ia tetap ceroboh dan spontan, membuat Zhao Yue ingin mencoret namanya dari laporan kemajuan merger. Namun ada hal lain yang diam-diam membuatnya tidak tenang. Li Feng selalu memahami perasaannya tanpa perlu bertanya. Ia mengenali jeda napas, raut wajah khawatir yang tersembunyi, bahkan cara Zhao Yue mengetukkan jarinya saat gugup, hal yang tidak pernah dilihat orang lain. Suatu malam, mereka lembur menyiapkan proposal final. Salju turun pelan di jendela kantor. "Kalau kamu terus menekan diri seperti ini," kata Li Feng sambil menyodorkan coklat hangat, "kamu akan pecah." "Aku tidak pecah, aku bekerja." Li Feng menatapnya lama, tidak menantang, hanya memahami. "Yue, kamu tidak harus selalu kuat sendirian." Kalimat itu seperti membuka pintu yang sudah bertahun-tahun ia kunci. Zhao Yue mengalihkan pandangan. "Kita di sini untuk merger, bukan untuk membahas masa lalu." "Tapi masa lalu itu sudah tidak penting." Li Feng tersenyum tipis. "Kalau benar tidak penting, kenapa kamu masih menghindari mataku?" Zhao Yue terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh, dan ia benci perasaan itu. Hari presentasi merger tiba. Semua eksekutif hadir. Proposalnya perfect, atau seharusnya begitu. Di tengah presentasi, layar tiba-tiba bermasalah. Slide hilang, data berubah urutan. Sesuatu yang kecil bagi perusahaan biasa, tapi bencana bagi perfeksionis seperti Zhao Yue. Ia membeku, napasnya pendek. Li Feng melangkah maju, menyentuh lembut punggung tangannya, sebuah sentuhan kecil yang menenangkan. "Tenang," bisiknya. "Kita lakukan cara spontan. Ikuti alurku." Ia kemudian mengambil alih, menyatukan poin-poin dengan lancar, menjadikan gangguan itu seolah bagian dari strategi mereka. Zhao Yue pun ikut bicara, kali ini tidak terpaku pada kesempurnaan, melainkan pada kejelasan visi. Presentasinya sukses besar. Setelah itu, di luar ruang konferensi, Zhao Yue berdiri menatap Li Feng. "Aku tidak terbiasa bergantung pada orang lain." "Aku tahu, tapi kamu tidak harus sempurna untuk bisa dicintai, Yue." Kali ini, Zhao Yue tidak menghindar. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, "Mungkin aku ingin belajar caranya." Li Feng tersenyum, hangat, tulus, dan sedikit menggoda. "Baik," katanya. "Pelajaran pertama, berhenti menganggap dirimu mesin. Kamu manusia, dan manusia berhak salah, berhak istirahat, dan berhak mencintai." Zhao Yue menunduk, pipinya memerah pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dunia tidak harus selalu presisi untuk terasa benar.